Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Pak Surendi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku numpang ngecas dulu ya Bu ya. Oh boleh. Soalnya udah baterai habis ngeliat hasil belajar anak. Ini kebetulan nih kita mau ngadain pasca observasi. Mana kan kita udah Yang kemarin pra, itu. ya kan? Oh iya benar. pra observasi, terus saatnya iya. observasi. Siap. Nah sekarang kita melakukan pasca observasi nih. Siap. Ya. Langsung ya. Ya boleh, mau ngobrol Oke. dulu boleh ya kan. Kemarin dari yang sudah dilakukan sama Pak Suhendi, perasaannya gimana kemarin? Gimana ya Bu ya, kalau kemarin itu kan saya lagi bingung ya. Mm-mm. Nah, terus kita ngobrol berdiskusi berdua sama Iya. Bu Ajija ya. Iya sama Bu Aziza kemarin kan. Tak coba Bu, tak terapin, tak apa yang menjadi menjadi ini pikiran saya coba tuangkan, saya melakukan suatu riset seperti yang Ibu kita masukkan kemarin istilahnya Betul. diskusi kemarin, tak coba riset, tak coba ternyata ada beberapa hasil yang memang lumayan luar biasa istilahnya Bu. Alhamdulillah. Jadi saya cukup merasa senang juga, bangga juga melihat hasil-hasil kerja anak ya kan? Artinya strategi yang dilaksanakan Pak Suhendi sudah berhasil ya? Kalau dikatakan berhasil itu dari kemarin juga memang berhasil ya Bu ya. Cuman adanya suatu progres yang memang signifikan banget istilahnya, ada peningkatan yang kalau kata saya cukup ada hasil yang lebih maksimal istilahnya. Walaupun belum begitu maksimal karena yang namanya hasil belajar anak kan Bu, kita nggak bisa menjadi patokan istilahnya dia berhasil dengan nilai sekian, tetapi ketika anak sudah melakukan itu berarti kita udah bisa mengatakan itu udah berhasil. Iya. Ya kan? Artinya kan sudah dilaksanakan ya Pak Iya, ya? benar sekali. Alhamdulillah. Kemarin kan kita hanya beberapa anak yang mau melakukan, tetapi sekarang udah ada progres, anak hampir semuanya 99%-nya udah mau melakukan. Kalau menurut Bapak sendiri itu apakah sudah tercapai yang direncanakan kemarin? Kalau perbandingannya sih kalau kata saya udah tercapai, karena perbandingannya ya kalau yang kemarin hanya grade-nya naik cuma sekitar 35%, sekarang grade-nya udah bisa mencapai sekitar 85-90%. Wah, luar biasa. Terus yang selanjutnya praktek baik apa yang harus dipertahankan nih Pak? Ya, praktek baik yang harus kita pertahankan adalah bagaimana kita harus selalu menggali potensi terhadap anak tersebut sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan ya kan. Jangan memaksakan kehendak seorang anak atau peserta didik kalau memang kita tidak anak tersebut tidak mampu melakukannya. Makanya kita perlu adanya suatu riset atau yang namanya melakukan kebutuhan siswa, istilahnya observasi kebutuhan siswa itu sejauh mana mereka mampunya, dan kita bisa mengelompokkannya seperti yang kita bicarakan waktu sebelumnya itu ya kan. Saya melakukan suatu saya melihat anak itu kebutuhannya apa sih, istilahnya anak itu pintarnya membuat properti. Artinya berdiferensiasi. Iya, kan berdiferensiasi. gitu ya? Mereka saya arahkan dalam pembuatan artistik. Betul, yang bisa menari itu yang saya lakukan, pencapaian materi tersebut. Kemudian yang bisa melakukan suatu kinestetik atau hasil-hasil yang memang bisa dilakukan sama dia berdasarkan keseharian dia, itu saya arahkan. Dan hasilnya memang beraneka ragam Bu, tetapi di situ yang menjadi patokan kita adalah materinya itu sampai kepada mereka walaupun dengan hasil yang berbeda istilahnya. Oke, bagus sekali Pak. Iya, dan luar biasa Bu hasilnya. Artinya materi sampai ya, anak juga senang. Tercapai berarti ya Pak ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya apa nih Pak? Hal yang perlu diperhatikan ke depannya mungkin lebih intens saja sih Bu dalam melakukan suatu observasi. Jangan salah menilai anak, jangan salah ketika memaksakan anak harus kayak gini. Kita harus benar-benar melihat kebutuhannya itu seperti apa. Jangan sampai dia ikut-ikutan dengan teman, itu kan kebanyakan kan. Betul. Diferensiasinya tidak berjalan. Kenapa? Karena teman akrabnya di sini dia langsung ikutan juga. Nah, di situ kita harus benar-benar melihat potensi anak itu kemana. Jangan mengikuti keadaan mereka juga. Kita juga sebagai guru harus tahu potensinya di mana. Karena kebanyakan anak itu bohong gitu Bu. Dia pengen di sini karena ada temennya. Kan? Kalau bisa jangan ada temennya. Kita lihat, kita melakukan suatu yang namanya memberikan suatu angket kepada dia kemampuannya batas mana. Karena kita sebagai guru juga harus tahu. Nanti kita akan arahkan, nak, kamu bukannya di sini, kamu kemampuannya di sini. Jangan mengikuti teman kamu. Ya, kita harus sebagai pembimbing juga harus bisa seperti itu. Jangan karena mentang-mentang
kebutuhan anak kita harus ikuti, tapi kan kebutuhan anak yang seperti apa kita juga sebagai guru harus juga meneliti itu kebutuhan berdasarkan intern dia atau ekstern dia, seperti itu. Artinya sesuai dengan kemampuan lah ya, Pak Kemampuannya ya. gitu ya, karena kita kan ada sama mereka terus Bu, jadi kita harus tahu, jangan sampai nggak tahu gitu. Oke. Hal-hal lain untuk memperbaikinya, kira-kira kalau misalkan ada nih, kapan mau direncanakan? Saya udah mulai Bu, jadi udah Udah mulai proses dan Mm-mm. mulai berjalan, ya kan. Lambat laun nanti kita akan bisa, karena semuanya itu Bu nggak bisa yang namanya anak itu langsung mampu. Mungkin dia bisa 1 tahun, 2 tahun, 1 minggu, 1 bulan, ya kan. Jadi kita harus sabar aja Bu, ya kan, dalam melaksanakan itu. Kapan mau melakukannya, udah dimulai dari sekarang istilahnya, udah mulai saya coba dan coba. Dan itu udah kelihatan progresnya. Oke, artinya kan sudah terencana ya Pak ya. Iya. Dan dari yang Dealnya kemarin itu gimana? kemarin kita pra Mm-mm. sampai sekarang itu memang udah ada peningkatan. Artinya memang berhasil gitu tuh dalam melakukan. Kayaknya kemarin sudah ya Pak ya. Sudah. Jadi kan Iya. kemarin saya sudah melakukan. Yang di satu lapangan kali. itu bukan sih? Iya, yang di lapangan, yang proses ini itu udah ada. Tapi kan tetap aja yang namanya memaksimalkan itu kan gak ada batasnya. Jadi terus aja digali aja terus Kalau sampai untuk dia rencana ini Pak, dari kekurangannya tadi kan pasti ada kekurangan ya Pak ya. Rencana fitnya supaya anak-anak tuh semakin tahu nih, ini saya di bagian tim production kekurangan nih. itu gitu. banyak sih Bu. Kekurangan itu terutama fasilitas. Itu menjadi suatu kekurangan juga dalam sekolah kita juga ya kan, fasilitas di mana tapi di situ saya akan menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi kalau memang dia tidak harus menggunakan layar, kita bisa menggunakan layar bambu, kita ganti dengan properti lainnya atau apa gitu kan di dalam suatu manajemen pertunjukan itu, ya kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan sekolah harus beli ini, harus beli itu. Anak kita pupuk atau kita gali untuk dia bisa kreatif, tidak harus menggunakan barang yang udah bersifat mutlak. Kita bisa bersifat fleksibel dalam hal itu. Jadi kendala-kendala itu harus perhatikan dalam fasilitasnya. Kemudian kemampuan anak juga, jangan kita langsung cepat-cepat mengambil tanggapan anak ini tidak mampu gitu ya kan. Kita harus lihat lagi, terus kita rinci seperti itu. Oke. Terus kalau saya pikir-pikir gini, artinya kan kita juga harus ada indikator pencapaiannya nih, Iya. atau keberhasilannya itu gimana? Ada nggak? Ada Indikator keberhasilannya itu seperti apa? Indikator keberhasilan bagi saya kalau untuk seni pertunjukan ya Bu ya, khususnya dalam materi yang saya katakan tadi itu teknik berkarya kreasi dan manajemen seni pertunjukan itu ketercapaiannya ketika anak sudah berani melakukan tampil di depan umum, itu sudah saya katakan lulus. Seperti itu. Ya, jadi tidak usah muluk-muluk dia harus kita paksakan seperti anak-anak sanggar ya kan, sebagai betul. orang yang udah profesional di bidang beda, pertunjukan itu iya. tentunya beda. Kita nggak Iya, bisa betul. menyamakan yang namanya makanan keseharian orang dengan yang memang jarang melakukan itu. Tapi ketika dia sudah melakukan itu sudah saya katakan tercapai. Oke lah kalau begitu. Lalu siapa aja yang terlibat nih Pak? Yang terlibat dalam kegiatan itu kemarin. Ya. Iya. Jadi kemarin itu kan Ibu juga dan saya katakan Iya. termasuk terlibat lah karena Oke. Ibu kemarin kita melakukan suatu yang namanya coaching ya kan, Coaching, coaching pra itu udah termasuk terlibat. Bu Ajijah juga kemarin udah memberikan masukan dan Dewan Guru juga terlibat, semua siswa terlibat karena saya arahkan untuk menonton pertunjukan tersebut. Jadi, nah di sini juga saya melibatkan beberapa guru kan Ibu juga kemarin ikut ya kan, Betul. yang menilai. Yang Jadi nilai dari menilai, Ibu, nilai kelompok 2 dan nilai saya individu. Dan alhamdulillah Nilai kemarin kelompok kan itu saya saya ikut gabung. kemarin. Iya, Ibu kan ikut menilai kemarin di kelas IPS kalau nggak salah ya. Iya. Nah, jadi nilai Ibu itu saya gabungkan dengan nilai saya. Nilai Ibu itu lebih kepada bersifat bersifat subjek lah istilahnya, baik buruknya pertunjukan mereka. Kalau saya lebih kepada objeknya, ke ininya. Jadi saya gabungkan. Ibu keseluruhan umum ya kemarin. Itu saya gabungkan dengan nilai. Kalau dari atasan gimana? Kalau dari atasan gimana Pak? Dari maksudnya dari kepala sekolah. Dia mengapresiasi. Alhamdulillah kemarin yang waktu Ibu bukan jadi tim penilai, yang kalau nggak salah jadi penilai Halimah di ruangan lab biologi itu ya. itu dia hadir di situ. Makanya kemarin anak-anak katanya kenapa Bapak nggak datang pada saat yang outdoor katanya. Kata saya sama aja outdoor ataupun apa. Jadi dia sangat antusias dengan kegiatan seperti itu. Sangat
luar biasa. Cuman dia kasih saran aja, katanya jangan terlalu membebani dalam melakukan suatu pertunjukan itu, makanya istilahnya jangan membebani dana sama anak. Makanya di sini saya kemarin menggunakan anak boleh nyokong tapi tidak lebih dari 5.000 per anak. Wow. Seperti itu Bisa dia, ya Pak bisa. ya? Jadi dia Berarti kita manfaatkan iya, dari manfaatkan dana bekas-bekas itu, barang dia bisa itu bisa menggunakan ya? barang bekas Barang atau bekas sebagai itu. artistiknya. Oke, kemarin ada nggak sih Pak barang-barang bekas yang memang khusus dari anak-anak? Kan biasanya kalau jajan itu, Iya. nah kalau jajan itu kan ada barang-barang mungkin bekasnya jajanan atau apa itu yang dimanfaatkan ulang Itu oleh anak-anak. dimanfaatkan mereka untuk dibuat artistik berupa bunga Bu kemarin itu. Jadi Apa itu Pak? bunga Bu. Jadi ada yang bekas-bekas bungkus nasi itu Bu. Oh, Buat sejenis bunga dari bungkus nasi kayak kipas-kipas bunga sama mereka dirakit. berarti itu tuh kemarin dari bekas bungkus nasi Bungkus itu nasi ya? dibersihkan sama mereka. Kan ada plastiknya itu. Keren. Nah, seperti itu. Luar biasa. Oke, ini yang terakhir nih Pak. Iya. Dari pertemuan kita ini, apa yang masih perlu diperbaiki, yang merasa di hati Bapak itu masih mengganjal mungkin, Ini unek-uneknya yang harus dikeluarkan? mungkin yang masih mengganjal itu ada beberapa apresiasi. Memang guru baik udah pada apresiasi. Dan ada pengennya guru itu jangan cuma 1, 2 atau 5, 6 yang ikut berapresiasi. Kalau bisa semua kita itu melakukan suatu kolaborasi. Betul. Ya kan, jadi nggak harus mata pelajaran seni aja, misalkan prakarya, agama, ya kan. Jadi pertunjukan itu nggak hanya tari, bisa aja kan dari agama berkolaborasi Iya, dengan jadi pertunjukan digabung ya, dia melakukan dikolaborasi. pertunjukan berupa nasyid, ya kan, Iya, bisa kayak gitu. Cuman betul. itu nggak butuh secepat itu Bu. Mungkin nanti kita akan lambat-lambat pada saat ketika sekolah kita bisa jadi sekolah penggerakan, nanti bisa berkolaborasi dengan ini. Tapi seenggaknya kita sudah ada beberapa yang kita menjadi acuan kita, istilahnya seperti itu. Kalau saya sih harapannya kita bisa berkolaborasi di semua bidang mata pelajaran. Sama seperti saya, berarti kan ekonomi kan ya? Ekonomi ini sumbangsinya untuk Pak Suhendi waktu kreasi seni. Nah, tampilan seni itu apa? Saya kepingin menyumbangkan dari produk makanan. Iya, saya juga kemarin pikir seperti itu. Jadi dari singkong dibuat makanan, jadi snacknya anak nggak perlu beli, ya kan? Iya, betul. Jadi bisa dari hasil itu snack buat ngasih tim penilai makan atau tim pengisi acara. Kemarin saya sudah berpikir seperti itu. Iya. Hanya saja kendalanya itu dari keuangan sama Modal. memang modal untuk anak-anak itu kok rasanya masih kurang ya. Lagi bingung ya. Cari donatur nih. Nah, tapi Sebenarnya kita nggak harus donatur sih Bu. Itu bisa aja kita ambil dari anak itu punya apa sih yang menjadi daya tarik. Seperti kalau memang mereka punya singkong ya, ambil aja singkong bawa ke sini, kita manfaatkan, kita buat keripik atau apa. Ya kan? Untuk ajaran berikutnya ya, Iya, ajaran pelajaran tahun baru nih. Iya. Sama yang kedua juga Bu, yang menjadi kendala kita karena kita kan lagi sekolah terbilang baru. Jadi siswa itu kita harus benar-benar melakukan hal yang intens buat ke mereka dalam mendidik mereka, karena kalau sekolah yang baru ini kan anaknya sifatnya mungkin lagi di luar batas ini kita, itu harus kita perhatikan juga keterlambatan mereka. Jadi di intrakurikulernya itu harus ditingkatkan lagi ya. Kedisiplinan mereka, budaya positifnya. Terima kasih nih Pak Suhendi untuk waktunya. Saya juga makasih udah ada masukan kemarin, bukan masukan sih, diskusinya enak menghasilkan sesuatu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sih kedepannya kita bisa berkolaborasi dengan baik, bisa memajukan sekolah kita, biar walaupun kita ketinggalan di paling ujung Lampung Tengah, Gak masalah. Gak masalah bagi kita, ya kan? Kuat tingkat aja kualitas, Betul. nanti bisa maju sendiri. Kayaknya udah azan tuh. Oh, iya. Jadi saya nitip HP ya. Oh iya. Sama sholat dulu. Ayo Bu, makasih Terima Bu ya. kasih ya Pak ya. Iya.